Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Oke, bantu lagi dulu lebih ya, sobat. Bab 2433 sampai bab 2436. Wajah Ye Junlin berubah drastis saat mendengar berita tersebut. Apakah sesuatu terjadi pada tuan yang mengikutinya? Maka kita berada dalam masalah besar kali ini. Ada apa? Ye Junlin cemas dan langsung bertanya. Menurut perintah rahasia Tian's Mansion, Junjun melakukan perjalanan jauh ke gunung yang dalam di suatu tempat di benua barat, dan menghadapi serangan yang tidak dapat dijelaskan dan kuat. Sekarang kami kehilangan kontak. Tidak hanya dia, tetapi juga beberapa leluhur telah kehilangan kabar. Sekarang aku curiga sesuatu terjadi pada mereka semua. Li Ziran hampir menangis, yang lainnya mengikuti dari belakang. Ini, belum lagi seberapa kuat Junjun. Bahkan beberapa leluhur pun mengalami masalah, lawan macam apa yang mereka temui. Kali ini, pasti ada jalan keluar yang sempit, hal kuat dan aneh macam apa yang ada di sana. Di era ini, wajar jika mereka muncul, wajar jika nenek moyang kita tidak menjadi lawan. Tapi sekarang sudah berakhir. Semua orang tampak pucat, semua orang mengetahui kekuatan nenek moyang ini lebih baik dari siapapun. Meski tidak ada dalam daftar dewa, tetapi semua orang tahu bahwa leluhur ini setidaknya harus berada di posisi 3 teratas dalam daftar dewa. Bahkan sebanding dengan level dewa kegelapan pertama dan Tian Sensuai. Sesuatu terjadi pada 4 atau 5 orang pada level ini. Seberapa kuat lawannya? Putus asa, benar-benar putus asa. Ziran, kamu harus bersiap, mungkin Junjun tidak akan pernah kembali. Zhao Junfei dan yang lainnya mengingatkan, plop. Penglihatan Li Ziran menjadi gelap dan dia langsung duduk di tanah. Dia hampir pingsan. Jika terjadi sesuatu pada Junjun, dia pasti tidak akan bisa menerimanya. Orang-orang akan pingsan. Dia memelototi Ye Junlin dan mengumpat dengan marah. Ini semua salahmu. Kami telah memintamu untuk melatih keterampilan era baru sejak lama. Kamu menolak untuk mendengarkan. Jika kamu baru saja mulai berlatih, dengan kualifikasimu, kamu sekarang akan menjadi setidaknya di 3 teratas daftar dewa. Kamu bisa menyelamatkan orang sekarang. Kamu bahkan tidak bisa masuk ke daftar dewa sekarang. Sesuatu terjadi pada putrimu. Apa yang akan kamu lakukan untuk menyelamatkannya? Anda adalah ayah yang tidak kompeten. Bukankah sebelumnya Anda tidak kompeten? Tidak bisakah, sekarang putri Anda sedang sekarat? Apakah Anda mampu menyelamatkannya? Apakah Anda memiliki kualifikasi? Intinya adalah kami telah meminta Anda untuk berlatih sudah lama sekali. Tapi kamu hanya tidak mendengarkan, kamu hanya kolot keras kepala memilih jalan yang telah kamu ambil. Sekarang, ketika kekuatanmu dibutuhkan, bisakah kamu menggunakannya? Bisakah kamu menyelamatkan Junjun? Li Ziran sangat marah, seolah dia gila saat ini. Keluarkan semua amarahmu pada Ye Junlin sendirian. Aku tidak menyalahkan Ziran karena membicarakanmu, aku benar-benar menyalahkanmu. Kamu bahkan tidak bisa merawat putrimu sendiri, sungguh menyedihkan, ya. Kamu seharusnya mendengarkan kami lebih awal, dengan kekuatanmu saat ini. Bisakah kamu masih pergi dan melihat apa yang salah dengan putrimu? Kamu terlalu lemah sekarang, dan kamu bahkan mungkin tidak akan bisa melihat putrimu untuk terakhir kalinya. Kamu bukan ayah yang memenuhi syarat, kamu tidak layak. Keluarga Li dan Zhao mengumpat dengan marah, bos. Kami tidak membicarakanmu. Masalah ini memang ada hubungannya dengan kekuatanmu. Di era ini, hanya jika kamu cukup kuat kamu dapat melindungi orang yang ingin kamu lindungi. Hanya Anda yang kolot dan mempelajari masa lalu, Anda tidak punya niat untuk berjuang untuk perbaikan. Hei, jika sesuatu terjadi pada Junjun, Tuan, Anda mungkin akan menyalahkan diri sendiri selama sisa hidup Anda.
Xiao Feng Qilin dan yang lain juga berkata tanpa ampun kepada Ye Junlin. Setelah mereka selesai berbicara, mereka pergi membujuk Li Ziran. Kakak ipar, mulai sekarang, kita semua akan keluar, kita harus menemukan Junjun. Ada juga orang kuat dari Tian's Mansion dan klan Baolong yang juga telah mengambil tindakan, kita harus pergi mencari Junjun bersama-sama, jangan khawatir. Masih ada secercah harapan, Tian's Mansion menemukannya dengan cepat. Kata semua orang, saat ini, suara Ye Junlin terdengar, aku akan membawa Junjun kembali, kamu tidak perlu khawatir. Tapi tidak ada yang memperhatikan Ye Junlin. Semua penonton tahu bahwa Ye Junlin adalah orang yang paling kecil kemungkinannya untuk membawa Junjun kembali. Tidak peduli seberapa keras teriakan Ye Junlin. Tidak mungkin dia menyelamatkan orang. Mengapa? Beratnya hanya beberapa kilogram, bahkan beberapa leluhur telah kehilangan kontak, dan sebagian besar terbunuh. Bolehkah dia pergi, kecuali dia mendapatkan komandan dewa, atau standarnya diturunkan sedikit? Dia setidaknya akan berada di 5 besar dalam daftar dewa. Anda masih bisa mempercayai kata-kata ini, tapi kamu, Ye Junlin, hanyalah seorang pemain, siapa yang akan percaya ini? Jadi mereka mengabaikannya sama sekali dan bahkan tidak melihatnya dari awal sampai akhir. Seolah-olah dia adalah udara. Setelah menenangkan diri, Li Ziran segera mengangguk, oke, ayo kita segera mencarinya, terima kasih atas bantuanmu di saat kritis ini. Kakak ipar, jangan khawatir, kami akan berjuang keras selama karena Junjun masih hidup. Kami pasti akan membawanya kembali, kami akan segera menghubungi pembantu lainnya. Kata semua orang, kali ini, Tian's Mansion dan berbagai agensi klan Baolong dikirim satu demi satu. Namun, Marsekal Tian's mempraktikkan kekuatan Vajra yang tidak bisa dihancurkan dalam pengasingan. Dia tetap diam untuk saat ini. Tian Sensui baru saja mengirim orang. Dia juga tidak mengambil tindakan. Dia tahu bahwa Ye Junlin akan mengambil tindakan, dan dia tidak akan bertindak berlebihan. Jika ada sesuatu yang benar-benar tidak bisa diselesaikan, dia bisa mengambil tindakan. Tapi dia mengirim semua orang yang dia bisa, industri Kunlun dan kekuatan besar lainnya. Dia telah mengatur segala yang dia bisa. Semua kekuatan besar di Daxia keluar untuk mencari orang. Hal ini mengejutkan semua orang di luar negeri. Apa yang terjadi di Daxia untuk membuat suara yang begitu besar? Ribuan orang ditambah intelijen dari organisasi besar, dan bahkan kekuatan asing yang besar. Jika Anda menemukan seseorang, Anda masih memiliki kekuatan yang cukup. Bahkan lebih dari cukup, tapi semua orang tahu kali ini terlalu berbahaya. Junjun dan majikannya berada dalam bahaya. Mereka adalah nenek moyang dari Tian's Mansion dan klan Baolong. Kekuatan mereka membuat zaman, tapi kali ini kami masih dalam bahaya. Artinya lawan yang mereka temui sangat kuat hingga meledak. Sekalipun mereka menemukannya, itu tidak akan membantu. Bisakah kamu membawa orang kembali? Kemungkinannya terlalu kecil. Orang-orang yang pergi ke sana bahkan mungkin mempertaruhkan nyawanya. Li Ziran juga mempertimbangkan hal ini. Saya masih memiliki seseorang yang bisa saya undang. Seru Li Ziran. Semua orang bertanya, siapa? Tuanku, Dewa Kegelapan. Mata Li Ziran bersinar penuh harapan. Ah, Dewa Kegelapan, hebat sekali. Aku bahkan tidak memikirkannya sekarang. Dewa Kegelapan adalah nomor 1 dalam daftar dewa, langit-langit dalam arti sebenarnya. Dia hanya kalah dari Tian Che Sensui. Jika dia mengambil tindakan, harapannya besar. Terlebih lagi, organisasi Alkitab yang dia kendalikan ada di seluruh dunia, ini seperti ikan di air untuk menggunakannya. Dalam hal ini, mari kita pergi ke organisasi Alkitab segera mungkin dan meminta bantuan Dewa Kegelapan.
Di Lizzie ketika semua orang pergi ke organisasi Alkitab dengan kekuatan besar. Ye Junlin sudah tiba di sini. Dia ingin menggunakan Alkitab untuk mengatur semua kekuatan untuk menemukan keberadaan putrinya. Bagaimanapun, sepertiga kekuatan dunia harus ditemukan dengan lebih cepat dan efektif. Tuan sedang mempersempit areanya. Dalam waktu setengah jam, kita pasti akan menemukan lokasi di mana putri kecil itu menghilang. Jelas sekali bahwa Ye Junlin menjadi gila. Ming Siesen dan yang lainnya tidak berani mengabaikan sama sekali. Cari dengan seluruh kekuatanmu, tanpa meninggalkan jejak. Mereka benar-benar mengirimkan semua orang yang bisa diutus. Segala sesuatu yang bisa digunakan telah digunakan. Ya, oke. Sampai saat ini, Ye Junlin berharap Junjun dan yang lainnya baik-baik saja. Pastikan tidak terjadi apa-apa, tentu saja tidak. Ye Junlin berdoa dalam hati. Sekarang dia lebih cemas dari siapapun. Di pangkalan, dia mondar-mandir, seperti semut di panci panas. Saat ini, yang lain berlari masuk. Ada apa? Apakah kamu panik? Dewa Kegelapan, Li Ziran ingin bertemu denganmu. Ini membuat Ye Junlin tertegun. Biarkan dia masuk. Ketika Li Ziran tiba, dia menjelaskan tujuannya. Tolong minta Dewa Kegelapan untuk menyelamatkanmu. Ye Junlin tersenyum tak berdaya. Ini anaknya, bagaimana mungkin dia tidak menyelamatkannya? Sekarang saya mencoba mencari cara untuk menemukan Junjun. Melihat Ye Junlin, dia tidak berbicara. Li Ziran segera berlutut dan memohon, Tuan, tolong selamatkan anakku. King Long Kilin dan yang lainnya juga memohon, Dewa Kegelapan Senior, tolong, sekarang hanya kamu yang bisa menyelamatkan Junjun orang yang diselamatkan. Iya, Tian Shen Sui tidak akan mengambil tindakan, hanya Anda yang tersisa, Anda nomor 1 dalam daftar dewa. Kami mohon, kami menyetujui persyaratan apapun yang Anda miliki. Semuanya membungkus secara serempak, minta Dewa Kegelapan untuk mengambil tindakan. Ye Junlin menggelengkan kepalanya tanpa daya. Saya katakan sebelumnya bahwa saya akan menyelamatkan orang. Tetapi tidak ada satupun dari kalian yang menaruh perhatian kepada saya. Sekarang satu persatu mereka memohon agar saya mengambil tindakan. Baiklah, saya akan mengambil tindakan, kata Ye Junlin. Tuan, pada saat ini, Ming Siesen dengan cepat berlari masuk. Namun melihat begitu banyak orang di sana, Ming Siesen tetap diam. Dia menatap mata Ye Junlin untuk melihat apakah dia akan mengatakannya di depan banyak orang. Ye Junlin menggelengkan kepalanya, kamu harus pergi dulu. Saya akan menyelamatkan orang nanti. Petik 2. Setelah menerima jawaban positif, Li Ziran dan yang lainnya pergi. Mereka juga akan menemukan Junjun. Setelah semua orang pergi, Dewa Ming Xie segera berkata, Tuan, kami menemukannya. Ini adalah lokasi spesifiknya, sejak putri kecil dan yang lainnya masuk ke sini. Mereka kehilangan kontak, sejauh ini, belum ada berita yang tersebar. Dewa Ming Xie akan membawa peta itu dan mengarahkannya ke Ye Junlin. Ada pegunungan yang kompleks di sini, dan masih ada kawasan hutan perawan yang luas. Satelit tidak dapat mendeteksi situasi sebenarnya di dalamnya. Ini adalah tempat berbahaya yang belum pernah ditaklukkan manusia. Tempat ini selalu menjadi kawasan terlarang karena terlalu berbahaya. Berbahaya. Tidak peduli dulu atau sekarang, tidak ada yang mau pergi ke sini. Dengan kata lain, hampir tidak ada orang yang pergi ke sini kembali hidup-hidup. Dewa jahat menjelaskan, ya, sepertinya Junjun pergi ke sini untuk berlatih hanya karena ini adalah area terlarang dan sangat sulit. Kata Ye Junlin, Dewa Kegelapan menepuk keningnya dan berkata, ngomong-ngomong, aku juga menemukan sesuatu yang menarik. Tempat ini pernah dinobatkan sebagai tanah terlarang nomor 76 oleh Laboratorium Dewa. Belum dieksplorasi.
mungkin karena ada sesuatu di dalamnya yang membuat mereka takut. Jadi, ini adalah tempat yang bahkan laboratorium dewa belum jelajahi. Bahayanya pasti. Sekarang putri kecil telah menghadapi bahaya yang bahkan laboratorium dewa mungkin tidak berani mendeteksinya. Aku akan berangkat sekarang. Kata Ye Junlin, Tuan. Apakah Anda membutuhkan saya untuk mengirim sejumlah besar orang kuat untuk menemani Anda? Dewa jahat baru saja mengirim hampir 1 juta orang kuat dari berbagai kekuatan besar. Selama Ye Junlin memberi perintah, dia akan segera terbuka. Ye Junlin menggelengkan kepalanya, tidak, jika musuh berada di luar level Master Junjun, tidak peduli berapa banyak orang yang Anda kirim ke sana, tidak ada gunanya. Maukah Anda menunggu kabar saya? Saya akan memberitahu Anda jika ada berita. Kemudian, Ye Junlin membawa pesawat organisasi Alkitab ke tempat Junjun menghilang. Melihat pegunungan dan hutan purba, Ye Junlin menyelam dan dengan cepat menghilang. Ming Xie Shen dan yang lainnya hanya bisa menunggu dengan tenang di luar. Tak lama setelah, Tian's Mansion juga menemukan lokasi spesifik di mana Junjun menghilang. Li Ziran dan yang lainnya datang ke sini satu demi satu. Pada saat yang sama, Li Ziran buru-buru menghubungi organisasi Alkitab dan menghubungi Dewa Jahat. Ming Xie Shen, saya telah menemukan tempat di mana anak saya menghilang. Bisakah Anda mengizinkan guru pergi sekarang? Saya akan memberitahu Anda alamat spesifiknya. Kata Li Ziran cepat. Kamu terlalu lambat, Tuan telah menemukan lokasinya, dan dia sudah masuk. Kata Ming Xie Shen, Li Ziran tampak terkejut. Saya kira Anda tidak akan bisa mengejar kecepatan Master, Anda bisa merasa lega dengan kekuatannya. Jika dia menemukan orang itu, dia kemungkinan besar akan bisa membawanya kembali, kata Ming Xie Shen. Terima kasih, Li Ziran hampir menangis. Ternyata guru sangat memperhatikan urusan Junjun. Apakah kamu sudah berangkat lebih awal? Saya sangat berterima kasih kepada guru. Benar saja, hanya orang yang baik pada dirinya sendiri yang akan membantu Anda di saat-saat kritis. Ini adalah saat tersulit baginya. Tuannya mengambil tindakan. Dalam situasi hidup dan mati yang tidak diketahui ini, tuannya tetap pergi ke sana tanpa ragu-ragu. Anda harus tahu bahwa beberapa Master Junjun hilang di dalam. Sangat mungkin ada orang-orang super kuat di dalamnya, dan mereka juga tak terkalahkan. Bahkan jika Dewa Kegelapan masuk, itu akan mengancam nyawa. Dia mungkin kehilangan nyawanya di sana, tapi dia setuju tanpa ragu-ragu dan menjadi orang pertama yang pergi dengan tenang. Ini berarti memperlakukan diri Anda sendiri sebagai murid Anda sendiri. Sebelum kalah, Ye Junlin terus mengatakan bahwa tuannya menggunakan dia untuk melatih dirinya menjadi mesin pembunuh. Semua yang dia lakukan adalah untuk dirinya sendiri. Saya tidak pernah menganggap Anda sebagai murid sejati. Tapi sekarang, saat orang-orang berada dalam bahaya paling besar, merekalah yang pertama-tama bergegas. Dia benar-benar ingin Ye Junlin muncul di sampingnya sekarang, menunjuk ke arah Ye Junlin dan berteriak, apakah ini Tuan yang kamu katakan ingin memanfaatkanku? Dialah yang mengambil tindakan ketika aku berada di saat paling kritis, dia lebih efektif daripada ayahmu. Bisakah seseorang yang mempertaruhkan nyawanya demi permintaanku menjadi orang yang memanfaatkanku? Sejak menjadi murid, aku belum pernah melihat momen buruk apapun dalam dirinya, tapi bagaimana dia bisa tahu? Dewa Kegelapan adalah Ye Junlin, demi anak-anak mereka, orang pertama yang benar-benar terburu-buru adalah orang tua. Bukan orang lain, kakak ipar. Selanjutnya ayo kita masuk bersama. Qilin menyarankan, semua orang sudah siap. Tunggu sebentar, kakak ipar, apakah kita perlu memberitahu bos tentang hal ini? King Long bertanya, ya. Guru harus diberitahu tentang masalah ini, bagaimanapun.
Dia adalah ayahnya. Jika saya tidak memberitahu dia tentang masalah ini, saya khawatir ini akan menimbulkan masalah di masa depan. Xiao Feng juga merasa bahwa ini adalah lebih aman. Semua orang menatap Li Ziran, menunggu jawabannya. Li Ziran mencibir, kita harus memberitahu Junjun bahwa dia hilang di sini. Tapi apakah berguna untuk memberitahunya? Bisakah dia menyelamatkan Junjun atau semacamnya? Apa yang bisa dilakukan oleh orang yang tidak bisa masuk dalam daftar dewa? Beritahu. Dia datang ke sini hanya akan menimbulkan lebih banyak masalah. Jika saatnya tiba, haruskah kita menyelamatkan Junjun atau dia? Begitu kata-kata ini keluar, semua orang diam. Itu benar, memberitahu Ye Junlin tidak ada gunanya. Itu hanya akan menimbulkan kekacauan. Apa yang Anda ingin dia lakukan? Oke, kalau begitu kita tidak akan memberitahu dia, ayo selamatkan orang-orang. Tapi sebelum kita masuk, masing-masing dari kita di sini bisa dilengkapi dengan pakaian khusus dari industri Kunlun. Totalnya ada 200 set Tian's Mansion dan industri Kunlun sangat perhatikan Junjun dan habiskan semua uangmu. Setelah mendapatkan baju besi khusus, semua orang segera memakainya. Akhirnya, sejumlah besar orang berkumpul di pegunungan. Mulailah mencari Junjun. Di sisi lain, Ye Junlin sudah lama berada di sini. Benar saja, tempat ini sangat berbahaya, dengan segala jenis kabut beracun alami di mana-mana. Jika tidak hati-hati, kamu akan mengalami bencana. Di mana Junjun? Di mana dia? Ye Junlin tampak cemas. Kesadarannya terbuka penuh dan dia mendeteksi fluktuasi energi. Tapi tempat ini terlalu besar. Ada lebih banyak tempat yang tidak dapat dideteksi. Dan tempat ini aneh dan dalam, seperti kedalaman jurang yang sangat besar. Tidak ada akhir yang terlihat. Cemas, sangat cemas, Ye Junlin mencari dengan gila-gilaan. Area yang luas tersapu. Ye Junlin tidak menemukan apapun. Sedikit putus asa. Saat ini, Ye Junlin melihat ke tanah dan ekspresinya berubah drastis. Dia telah membuat penemuan yang luar biasa. Bersambung.